warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Arinil Haq. Saya dari kelas A6 Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS saya mata matkul agama. Selamat menyaksikan. Sekarang langsung aja ke soal nomor 1. Nah, di nomor 1 ini ada kasusnya yang bisa dilihat di layar belakang. Baik, langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan ini itu religius spiritual. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Nah, dari artikel yang saya baca yaitu dengan mengadakan kegiatan seperti pengajian, ceramah, atau kajian agama. Contoh lainnya, salat berjamaah untuk menjaga konsistensi ibadah dan kedekatan dengan Allah. Bisa juga dengan berbagi pada yang membutuhkan, seperti pada anak yatim piatu dan juga pemulung yang ada di jalanan. Selanjutnya langsung ke soal nomor 2. Nah, di nomor 2 ini, sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Dari artikel yang saya baca, yaitu dengan berolahraga bersama untuk menjaga kesehatan fisik sekaligus mempererat hubungan sosial antar jamaah, dan juga membersihkan masjid bersama-sama untuk menjaga kebersihan dan juga lingkungan sekitar, lalu memperbaiki fasilitas masjid secara bergotong royong, supaya pada saat beribadah tempatnya nyaman dan bersih. Selanjutnya di soal nomor 3. Di nomor 3 ini, cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Nah, dari artikel yang saya baca yaitu dengan kajian ilmu agama seperti pengajian rutin yang mendalam mengenai tafsir Al-Quran, hadis, fikih, akhlak, dan sejarah agama. Bisa juga dengan adanya pelatihan untuk mengelola emosi dengan bijak, seperti bagaimana menghadapi kecemasan dan marah. Nah, selanjutnya di nomor 4, sejahtera. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Dari artikel yang saya baca yaitu dengan mengadakan program zakat dan infak untuk usaha, membantu dalam membentuk barang atau modal untuk memperbaiki kehidupan ekonomi. Selanjutnya di soal nomor 2. Contohnya ada kasusnya yang bisa dilihat di layar belakang. Aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Nah, dari artikel yang saya baca yaitu dengan ikhlas atau niat yang lurus untuk mengajar, lalu memberikan perhatian dan penghormatan kepada murid, lalu mendoakan murid yang baik, lalu mengajarkan akhlak yang baik, dan juga menghargai waktu dan kesempatan. Ke nomor 2, yaitu susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Dari artikel yang saya baca itu yang pertama, dengan pendekatan personal dan empati, mengenal siswa secara personal melalui percakapan informal, aktivitas di luar jam pelajaran, atau mendengarkan cerita dan masalah pribadi mereka. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan kelas yang mendukung dan aman. Siswa perlu merasa bahwa bisa mengungkapkan diri tanpa takut dihukum dan dihakimi. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengungkapkan kata-kata yang membangun dan memberi motivasi, serta selalu menunjukkan sikap sabar dan penuh perhatian. Ke pertanyaan nomor 3. Berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Dari artikel yang saya baca itu, dengan kegiatan interaksi, nilai-nilai spiritual, serta pelajaran yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam akan membangun hubungan yang lebih baik antar
Ustadz Hasan dan siswa, serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Ke soal nomor 3, yang pertanyaannya ada di belakang layar. Baik, yang pertama itu ada Islam yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Yang saya tahu yaitu merupakan konsep ajaran Islam yang menekankan misi agama ini untuk membawa kedamaian, kesejahteraan, dan kebaikan bagi seluruh umat manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi. Konsep ini tercermin dalam sikap penuh kasih sayang, keadilan, dan saling menghormati antar sesama, serta tanggung jawab menjaga lingkungan hidup. Islam mengajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan bagi umat manusia dalam menyebarkan kasih sayang dan keadilan, serta memperlakukan semua makhluk dengan penuh perhatian dan empati. Rahmatan lil alamin juga mencakup pentingnya saling menghargai perbedaan dan bekerja sama untuk menciptakan dunia yang harmonis dan sejahtera. Selanjutnya ada ekonomi syariah. Yang saya ketahui adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai agama. Sistem ini melarang praktik-praktik yang dianggap merugikan seperti riba, bunga, gharar, ketidakpastian berlebihan, dan maksiat atau perjudian, serta mendorong transaksi yang adil dan transparan, seperti mudharabah bagi hasil, musyarakah, kemitraan, dan jual beli yang sah. Ekonomi syariah juga menekankan pada distribusi kekayaan yang merata, keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah untuk menciptakan kesejahteraan material dan spiritual yang seimbang, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya itu pernikahan dalam Islam. Yang saya ketahui adalah ikatan yang sah dan suci antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan tanggung jawab. Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan memperbaiki moral. Dalam pernikahan Islam, kedua belah pihak harus saling menghormati dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing, seperti memberi nafkah dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Proses pernikahan harus memenuhi syarat tertentu, seperti adanya persetujuan kedua pihak, wali, dan mahar sebagai simbol komitmen. Islam juga memperbolehkan poligami dengan syarat yang sangat ketat, yakni perlakukan adil terhadap istri-istri. Sekian dari saya, itu adalah hasil presentasi jawaban UAS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.